Teman-teman lihat baik-baik. Turunkan ya. Antum kalau bekerja mencari apa? Halo? Jangan katakan Allahu a'lam. Itu kan tiap hari kita katakan. Ya, antum bekerja mencari apa? Mencari uang. Kalau sudah dapat uang, tuh bingung. Sederhana, bahasa Qurannya ringan, mencari rizki. Rizki. Di rizki itu tidak hanya uang. Ya, rizki itu berupa materi-materi yang menghadirkan kenyamanan. Pakaian itu rizki. Baik, nasi itu rizki. Makanan rizki. Coba pilih mana, uang atau makanan? Ayo makan tuh uang. Ayo, kan kita punya uang itu belum untuk beli macam-macam. Beli makanan, beli ini, beli itu. Kita nikmati, tidak hanya uangnya. Wujudnya itu rizki. Bahkan maaf, puncaknya ketenangan pun rizki. Dan itu rizki yang paling dalam. Ketenangan itu yang menghadirkan kebahagiaan. Kadang-kadang ketenangan itu walaupun tidak dipegang, itu sangat menentukan kebahagiaan kita. Ayo pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tuh. Baik, sehat baik tidak? Baik, sakit baik tidak? Baik, belum terasa baik. Sekarang pilih, sehat tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Sehat tapi gelisah, atau sakit tapi tenang. Tuh, kan? Baik, jadi dalam beberapa hal tertentu, ukuran kebahagiaan kadang tidak harus diukur dengan materi. Ada beberapa bagian yang kita dapatkan. Sekarang lihat baik-baik. Saya turunkan ini, iman plus takwa. Anda mencari rizki. Saya turunkan yang materi dulu. Baik. Rizki ada di mana? Itu ada di mana? Itu. Anda giliran ditanya yang pas jawabannya, benar tinggal disampaikan, nggak ada pilihan, Anda katakan wallahu a'lam. Sekarang berurusan dengan jawab, gitu kan? Baik, kalau tidak tahu katakan itu ayat 22. Tadi saya bacakan dalam salat Isya. Lihat sini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki Anda kami telah tetapkan di langit. Kami janjikan akan diberikan dan tidak akan tertukar. Jadi Anda nggak usah iseng ngambil punya orang lain. Karena punya Anda pun akan diberikan. Anda nggak ada kerjaan ngambil punya orang lain. Ingat, ngambil punya orang lain hanya membuat diri Anda gelisah. Besok-besok Anda berusaha mengembalikannya. Kalau tidak sempat Anda kembalikan, Allah yang paksa untuk dikembalikan. Bagaimanapun caranya. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti akan dibagi. Jadi Anda cuma kurang kerjaan kalau ngambil punya orang lain. Selain menghadirkan kegelisahan, nggak percaya silahkan. Pakai sendal orang lain, bawa ke rumah. Demi Allah saya katakan, kalau tidak gelisah, tidak normal Anda. Pasti gelisah. Dan Anda cuma bikin capek diri sendiri. Besok-besok itu akan diambil lagi. Kalau tidak Anda yang secara sadar mengembalikan saat tobat, atau Allah yang akan mengambil dari diri Anda tanpa Anda kadang-kadang memahaminya. Kadang ditangkap, kadang begini, dikembalikan lagi. Kadang kalau sudah bercabang hartanya, kena TPPU. Ya, awas, kena ambil. Saking sayangnya Allah, kamu itu makhluk baik. Jangan ngambil yang tidak baik. Khawatirnya pulang kotor nanti. Diambil, dibersihkan semuanya. Setiap kecil-kecilnya diambil. Dipesantrenkan. Ada yang di Sukamiskin, ya, ada yang di mana-mana, supaya belajar. Kalau Anda sudah berada di pesantren yang sangat spesifik, dibimbing spesifik, ada yang bimbing, ada yang macam-macam, nggak bisa keluar dari situ, belum bisa membuat Anda jadi baik, Anda butuh kemana lagi supaya jadi baik? Paham ya? Jadi jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ada kerjaannya. Jangan membuang energi pada sesuatu yang tidak penting. Dan jangan mengomentari sesuatu yang sudah diatur. Ini kata orang bijak, kalau sesuatu sudah jelas aturannya, Anda jangan bikin aturan baru atau mengomentarinya. Karena tidak ada kerjaan, buang-buang waktu. Alhamdulillah, hari ini matahari terbit dari timur. Emang pernah dari barat? Bikin status. Kadang-kadang. Ceklik, sedang taklim. Emang sedang ngapain? Jadi kalau sudah jelas, sudah fokus saja, lihat baik-baik, pahami. Rizki di mana? Langit. Dan Allah sudah membuat statement, saya janjikan akan diberikan. Anda tinggal di mana? Bumi. Sekarang kita di mana? Bukan, kita di Anur, di Bio Farma. Ini bumi. Rizki di langit, manusianya di bumi. Ya Allah, bagaimana kami mendapatkan rizki? Rizkinya di langit, kami di bumi. Maka diturunkan oleh Allah ke bumi supaya kita dapatkan.
Quran surah kedua ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Baik, maka kami jadikan rizki yang di langit ini, kami buat semua turun ke bumi. Ada di bumi. Anda tinggal ngambil. Ya. Ada di bawah gunung, ada mineral, ada di laut, ada ikan banyak, gitu kan? Daratan, lautan, ada yang di udara, ada yang macam-macam. Baik ya. Hadir dalam kehidupan kita. Kita pijak, kita dapat. Jadi teman-teman, kita tinggal di bumi, rezeki diturunkan ke bumi. Jadi, rezeki di langit, turun ke bumi. Baik. Tadi kita di mana? Sekarang di mana? Di An-Nur. An-Nur di mana? Jelas di bumi ya, Bandung gitu kan. Bandung kan bagian dari bumi. Ya. Kecuali Bekasi. Ya. Bekasi bagian dari bumi yang spesial. Bismillah. Lihat sini baik-baik teman-teman. Bandung. Jadi ketika rezekinya di langit, kemudian diturunkan oleh Allah kemana? Bumi, ke Bandung. Belum tentu ke Bandung, karena bumi itu luas. Bandung bagian dari bumi, tapi bumi tidak semuanya Bandung. Rezeki Anda, maaf, Anda orang Bandung, tapi mungkin rezekinya di Jakarta. Nih, Jakarta bagian dari bumi? Bagian dari bumi. Maka apa yang harus Anda lakukan? Teman-teman, lihat baik-baik. Turun Quran surah kedua ayat 168. Puisi paling kanan sebelah bawah. Ini ketentuan umum. Saya mau hubungkan ke sini. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. Rizki di langit, turun ke bumi, tinggal di Bandung, rizki turun di Jakarta. Apa yang harus dilakukan? Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau ada kata nas di Quran, maka umumnya makna kalimat ini bermakna universal. Mencakup baik bagi orang beriman ataupun bukan. Maka hukumnya jadi umum. Hei manusia, sepanjang jadi manusia berlaku hukum ini. Awas, hati-hati. Ahkamullahi fil kaun, hukum Allah berlaku universal di bumi. Perhatikan. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki, silahkan ikhtiar. Diungkapkan dengan kalimat kulu, cari makan. Cari makan, silahkan cari makan. Kenapa menggunakan kata kulu? Ini ungkapan dalam bahasa Arab, termasuk di umumnya ungkapan kita. Karena orang kalau mau cari rezeki, umumnya menjawab akan cari makan. Ya, mana? Cari makan dulu. Bahkan ada yang kemana? Mencari sesuap nasi. Masya Allah. Padahal ketika makan nggak sesuap dia. Ya, kok 3 suap? Kan tadi sesuap. Masya Allah. Banyak. Makanya menggunakan kata kulu. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinekdok pas protokol. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhannya. Garuda melawan macan Asia. Kalah penalti 2-3. Gitu kan? Misal. Yang main bukan Garuda. Baik ya? Tapi sebagian dari itu diambil untuk mewakili, gitu kan? Kemudian kumpulan orang-orang yang bermain. Kalau lawannya disebut dengan sinekdok totem proparte. Keseluruhan mewakili sebagian. Indonesia melawan Malaysia. Masya Allah, apa yang main bulu tangkis semua orang Indonesia lawan orang Malaysia? Tidak. Hanya si fulan, hanya si fulan. Tapi disebutkan dengan kalimat yang umum. Dalam bahasa balaghah, yang pertama disebut zikrul ba'di yuradu bihil kullu. Yang kedua disebut zikrul kulli yuradu bihil ba'd. Paham? Baik, maka disebutkan cari makan. Menunjuk pada aktivitas pencarian rezeki. Kalau mau cari, jangan serakah kata Quran. Mimma, min, menunjuk pada tab'id, sebagian. Anda nggak bisa jadi penguasa bumi. Kalau Anda ingin tenang mencari rezeki, kaidah pertama, cari yang sesuai kebutuhan Anda. Jangan semua ingin dikuasai. Bisnis semua ingin diambil. Usaha semua ingin didapatkan. Capek Anda. Makanya kalimatnya menggunakan min, mimma fil ardi. Silahkan. Rumus cepatnya, cari. Ikhtiar. Jadi kalau Anda ingin rezeki tidak ikhtiar, Anda nggak akan mendapatkannya. Memang rezeki diatur oleh Allah, turun dari langit ke bumi. Tapi cara mendapatkannya mesti dengan ikhtiar. Ini poinnya. Kalau Anda nggak ada ikhtiar, nggak akan dapat Anda. Nggak akan dapat. Paling-paling nanti di ujung-ujung Anda sakit, baru rezeki datang. Itu pun dengan ikhtiar Anda, sakit. Saya nggak usah cerita dulu supaya waktunya nggak habis. Nanti saya turunkan. Nah, sekarang lihat. Konsep ini untuk semua manusia atau orang beriman saja? Semua manusia. Tadi yang dijanjikan tenang itu orang beriman atau semua manusia? Orang beriman. Sekarang kita minta, ya Allah, kami beriman. Kami minta aturan yang spesial dibandingkan dengan aturan umum. Maka bagi orang beriman diturunkan Quran surah kedua ayat 172. Puisi paling kiri.
Enggak ke pertengahan. Lihat, tadi ya ayuhan nas, sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Hei orang-orang beriman. Yang tidak beriman, tidak hai. Hanya untuk orang beriman saja. Lihat. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Satu, cara bacanya dari belakang. Ma razaqnakum. Untuk orang beriman, kami yang siapkan rizkinya. Bukan kamu yang terlampau lelah mendapatinya. Lihat baik-baik. Cara bacanya, ma razaqnakum. Awalkan dulu. Kami telah siapkan rizki untukmu. Bukan kamu yang terlampau lelah untuk mendapatinya. Jadi kalau Anda benar-benar beriman kepada Allah, rizki Anda akan dimudahkan. Tapi kalau Anda merasa beriman rizkinya sulit, coba cek, mungkin turunan dari iman ini yang belum Anda kerjakan. Kalau Anda kesulitan mendapatkan rizki, bukan Anda kurang pintar. Gelar Anda sudah banyak. S1, S2, S3. Kenapa Anda belum mendapatkan itu semua? Bukan karena kurang pintar, teman-teman. Mungkin Anda kurang iman. Itu. Mungkin Anda kurang sholat. Mungkin Anda kurang berbuat taat. Turunkan. Paham ya? Tuliskan lagi. Lihat. Kulu min thayyibati. Perhatikan baik-baik. Pada yang pertama, halalnya disebut. Pada yang kedua, halal tidak disebut. Pertama, ya ayuhan nasu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang ini, ya ayyuhalladzina amanu. Kulu min thayyibati. Halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal dibuang ketika ditunjuk pada yang beriman? Karena karakter orang beriman, imannya akan otomatis mengarahkan dia pada yang halal. Otomatis. Jadi nggak usah disebutkan lagi. Jadi kalau Anda merasa beriman kepada Allah, kemudian Anda mencari yang haram, ada yang salah di iman Anda. Ada yang salah. Ada yang keliru. Mohon maaf, Anda menyatakan diri beriman, tapi korupsi juga. Anda menyatakan diri beriman, mencuri juga. Ada yang salah di iman Anda. Karena orang beriman itu tidak akan menyentuh yang haram, otomatis imannya membawa kepada yang halal. Kalau sudah seperti itu, bedanya dalam kalimat thayyib. Yang satu, thayyibnya satu. Thayyiba, tunggal, mufrad. Nakirah mufrad. Yang kedua thayyibat, jama'. Kata thayyib bila disebutkan dalam bahasa Arab, itu tidak melulu menunjuk pada kuantitas, tapi kualitas. Kualitas dalam rezeki disebut dengan berkah, keberkahan, berkah. Jadi kalau Anda mencari tanpa iman, kalaupun kelihatan banyak, tapi dalam pandangan Allah thayyiban, cuman satu. Masya Allah. Makanya kalaupun rekeningnya banyak, ya Masya Allah. Bukan cuma rekeningnya, isinya juga banyak. Ya bank ini sekian, bank ini sekian, bank ini sekian. Tapi tetap, karena tidak dicari dengan iman, mencarinya hanya dengan nafsu saja, tidak dengan iman. Dalam pandangan Allah thayyib. Karena thayyib cuma satu. Karena satu masih merasa sedikit. Akhirnya nggak pernah merasa cukup. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Berangkat gelap, pulang gelap. Yang paling hebat, di rekening harta sudah miliaran. Kedudukan sudah tinggi. Masih korupsi juga. Apa yang mau dicari? Padahal kalau hitungan kita kelihatan banyak. Tapi kok tidak bernilai? Barangkali bukan karena tidak punya. Barangkali lemah ini. Bukan kurang kaya, kurang iman. Itu poinnya. Tapi kalau orang beriman itu mohon izin beda dengan yang ini. Anda cari tanpa iman, dapatnya kelihatan banyak, tapi tidak tenang hidup Anda. Demi Allah saya katakan, dulu orang kaya banyak. Lebih kaya dari orang sekarang. Tapi saking tenangnya luar biasa. Sesibuk apa sih orang dulu? Sibuknya luar biasa. Tapi teman-teman, masih sempat tahajud sampai khatam Quran malamnya. Padahal paginya bisa ekspor impor. Tapi tidak bisa meninggalkan ibadah sunnahnya. Tidak bisa meninggalkan ibadah sunnahnya. Salat sunnah masih dikerjakan. Al-Quran masih dibacakan. Malam masih sempat tahajud. Antum tuh kurang apa? Sibuk apa? Berangkat gelap, pulang gelap. Masya Allah, sama burung aja masih kalah. Burung berangkat pagi, pulang sore, rizki cukup untuk keluarga. Antum berangkat gelap, pulang gelap. Berangkat anak tidur, pulang anak tidur. Capek nyari ini, nyari itu. Tapi kok gak cukup-cukup? Apa sih yang mau dicari? Dulu orang-orang sahabat Nabi. Bahkan saya kasih contoh Utsman aja lah paling gampang. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi, sangat dekat dengan Nabi. Istrinya, putri Nabi, dua malah. Nikah satu, meninggal, nikah lagi dengan satu lagi.
Kemudian disayang oleh Nabi. Sangat tawadhu, sangat pemalu. Saking pemalunya malaikat Jibril turun, kata Nabi, malu kepada Utsman. Yang paling hebat, maaf, kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Yang paling hebat, kayanya luar biasa. Bisnis, asetnya masih ada sampai sekarang. Yang paling hebat, maaf, tidak sanggup meninggalkan ibadah sunnahnya. Utsman masih puasa, bahkan meninggalnya dalam keadaan puasa. Utsman masih tahajud, bahkan tahajud sampai khatam Quran. Demikian kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas dari 1 sampai 2. Teman-teman, bandingkan dengan antum. Sahabat bukan. Bukan. Tabi'in bukan. Bukan. Antum ada jaminan surga di lisan Nabi? Tidak ada. Pernah menikah dengan putri Nabi? Tidak. Masya Allah. Sepemalu apa antum? Apakah malaikat Jibril turun malu lihat antum? Sekaya apa dibanding Utsman? Ada aset antum yang dibanggakan sampai sekarang? Sesibuk apa sih anda? Sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, surga belum jelas, malam berantakan, hisab menegangkan, gak pernah nikah dengan putri Nabi. Masya Allah, sesibuk apa sih? Sampai jangankan sunnah, sholat fardu terlambat. Quran gak sempat baca, update status cuma Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Quran gak pernah dibaca. Tapi kalau ditanya cita-cita, surga Firdaus tanpa hisab bersama Nabi. Luar biasa. Terlampau lelah kayaknya. Susah.